Di 2026 ini dunia internasional benar-benar banyak banget hal yang kacau lah ya. Nah ini apa di DJKI tetap aja masih ada hal-hal yang apa namanya bisa diomongin gitu. Iya. Saya juga aduh bikin konten apa lagi ya? Taunya ada lagi. Bahkan ini udah di tahun 2026 gitu. Iya. Ada aja gitu. Iya. Kayak tiap tahun tuh dunia internasional kacau. Ini juga ada aja gitu yang bisa diomongin gitu kan. Kita kali ini mau bahas tentang metode. Bagaimana DJKI mengeluarkan sertifikat. Oke. Nah, ternyata ada perbedaan nih. Apa? Perbedaan apa? Antara metode hak cipta dengan metode untuk pendaftaran merek, paten, desain industri, desain PCB gitu. Yang hak cipta ini khusus Oh gitu. metodenya. Ini kan hak cipta, terus daftar merek kayak gitu ya, terus Desain industri, itu kan di satu platform nih. satu platform bener. Di apa namanya di website DJKI. Ya, Tapi dari ketiga ini beda-beda nih ya, atau dari kesekian apa namanya pilihan Ya. itu beda-beda nih. Si hak cipta aja yang beda. Oh hanya hak cipta yang Hak beda. cipta yang beda. Oke. Kalau yang lain itu hampir mirip. Oke. Nah, jadi DJKI itu kalau misalkan kita mengajukan pendaftaran merek, itu kan dicek sama DJKI, diuji lah. Ini merek mirip nggak ya sama orang, melanggar aturan atau enggak, melanggar undang-undang atau enggak gitu. Karena makanya prosesnya bisa sampai ada yang 1 tahun bahkan ada yang lebih gitu ya. Terus paten juga sama. Paten kan apalagi paten ya, paten kan temuan baru gitu ya. Ini udah ada yang mendaftarin belum ya temuan ini yang dia usulkan gitu ya. Dicek dulu. Terus misalkan desain industri itu kayak desain produk lah. Contoh kita misalkan menciptakan tongsis misalkan. Wah tongsis seperti ini termasuk penemuan baru atau enggak, dicek dulu sama DJK itu. Dibandingkan dengan temuan-temuan lainnya gitu. Iya. Kalau hak cipta itu enggak. Hak cipta enggak. Enggak, dia enggak dibandingkan dengan ciptaan lain enggak. Ibaratnya tidak ada uji proses apa namanya? Tidak ada uji perbandingan gitu ya. Tidak ada uji perbandingan. Nah, dia hanya disebutnya pencatatan saja. Hanya pencatatan. Pencatatan. Kalau karya ini dibuat oleh si ini pada tanggal segini dan dipublikasinya pertama kali dimunculkannya itu tanggal segini misalkan. Udah. Itu hak cipta ya? Hak cipta. Hanya pencatatan, tidak ada artinya pengujian lah, tidak ada pengujian kayak merek gitu. Kalau merek kan dibandingkan nggak boleh melanggar aturan-aturan dan lain-lain gitu. Ya ibaratnya mah kalau daftar merek diuji nih nama merek kita ada yang sama atau enggak dengan yang lain kayak gitu ya. Diuji itu ya. Di apa namanya dibanding-bandingkan dengan nama-nama merek yang lain. Nanti ada logonya juga dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Bener. Tadi ada hak paten. Hak paten. Hak paten itu apa namanya? Ini ada temuan baru nggak nih? Atau ini tuh temuan baru atau bukan gitu lah ya? Kita misalkan menemukan air yang sangat tidak bikin haus lagi buat selamanya misalnya gitu ya. Air abadi. Ada nggak nih temuan ini sebelumnya kayak gitu ya? Kalau nggak ada berarti ini temuan baru. Kayak gitu lah ya. Kemudian tadi ada desain industri. Desain industri, produk. Misalkan ada pengeras suara yang ditanam. Misalkan apa namanya? Speaker tanam. Gitu ya. Kita ngomong segini tapi bisa kedengeran sangat radius 2 km misalnya gitu ya. Itu industri lah ya. Desain industri kayak gitu. Alatnya ada misalnya kayak gitu ya, didesainkan mesin. Tapi kalau hak cipta itu hanya dicatat aja gitu. Hanya pencatatan. Dan pasti lolos. Saya beberapa kali, bukan beberapa kali ya, banyak lah mendaftarkan hak cipta. Lolos semua. Gak ada yang gagal satupun. Contohnya hak cipta itu jadi kayak apa, Jis? Ya itu pencatatan. Apapun. Maksudnya gini, kita ngedaftarin apa gitu maksudnya. Kalau tadi kalau
kalau desain industri nih ya, kalau mirip sama hak cipta nih, kita ini desainnya begini, ini yang kita apa namanya, gitu bukan? Kalau desain industri? Ya kalau desain industri kan misalkan ini nih mic bentuknya seperti ini. Nah ya udah kayak gini, nanti ada bentuk 3D-nya, desain 3D-nya, tampak depan, tampak ini, tampak belakang, tampak atas misalkan. Terus bentuknya seperti apa, dan fungsi-fungsinya gitu. Iya, dan itu nanti coba kita itu mencoba mendapatkan klaim bahwa desain ini baru kayak gitu desain ya. Desain ini punya merek ini. Gitu. Itu desain industri. Ya. Nah kalau hak cipta itu ini yang didaftarkan itu lagu. Oke. Terus buku, karya buku, terus misalkan kayak fotografi, misalkan kita habis motret, saya pengen ini hak cipta saya, misalnya dicatat di DJKI gitu. Ya itu aja, saya pengen karya saya dicatat di DJKI, cuman itu aja motivasinya. Gitu, mengenai apakah karyanya mirip sama orang atau enggak, gak tahu itu sama sekali. Iya, tadi contoh buku misalnya hak cipta buku, gimana kalau bukunya ini ternyata plagiat, terjemahan dari mana di akunnya kita penulisnya? Ya bisa. Oh. Bisa jadi lolos. Bisa jadi hak cipta kita gitu ya? Sertifikatnya tetap keluar gitu. Sertifikatnya tetap keluar. Oke. Masalah nanti kena sanksi, kok ini ngikutin karya orang, itu udah di luar itu. Udah di luar DJK itu mah. Oke. Gitu. Maksudnya kan hak ciptanya tadi nggak bisa melindungi dong jadinya. Iya jadinya. Kalau merek kan punya unsur kayak melindungi gitu. Kalau apa namanya ada gugatan, tapi kita udah daftar. Ya. Kita buktikan nih pendaftarannya sah misalnya gitu ya. Ternyata kita udah daftar lebih duluan misalkan kayak gitu. Ya. Kita jadi bisa menang. Dengan nama merek tersebut misalkan kayak gitu ya. Untuk menghadapi gugatan-gugatan misalkan secara hukum. Ini kalau ada yang menggugat kamu apa namanya menjiplak buku saya misalkan kayak gitu. Ya mungkin ini akan membantu, sertifikat ini membantu. Tapi kalau terbukti palsu ya tetap tetap palsu aja gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita pemilik yang asli nih, tapi tidak punya sertifikat hakinya, tidak punya sertifikat hak ciptanya, mungkin akan menjadi lemah secara hukum, lebih lemah. Tapi kalau punya sertifikat hak ciptanya itu lebih kuat gitu. Tapi bukan berarti pemegang sertifikat hak cipta itu pasti menang di pengadilan. Enggak, bukan. Oke. Kalau lagu misalkan kayak gitu ya. Lagu misalkan kita bikin lagu, kita record kayak gitu ya. Tapi saya nih ternyata enggak saya saya hak ciptakan nih. Ya. Tapi kan di dalam filenya itu ada tanggalnya tuh penciptaannya kayak itu kan. Kita bisa, ibaratnya orang-orang komputer bisa lihat nih. Ngerti lah ya, bisa dikorek nih apa namanya. Oh ini file ini usianya tahun 2010 misalkan. Kemudian kamu bikin lagu sama persis dengan lagu saya. Persis. Tahun 2017 misalkan kayak gitu ya. Kamu hak ciptakan itu. Pas saya denger kan lagunya misalkan viral tuh. Ya. Dan kamu mengklaim itu hak cipta kamu kayak gitu ya. Wah, ini mah sama persis sama lagu saya nih. Ketika saya gugat ke pengadilan dan kita apa namanya? Uji bukti. Nih file saya usianya lebih tua nih misalnya gitu ya. Kamu bisa kalah gitu ya. Meskipun kamu sudah bisa kalah. Punya hak cipta bisa gitu. Bisa kalah. Kalau misalkan secara hukum, wah ini buktinya kuat nih, filenya dibuat lebih duluan gitu kan. Terus ada saksi-saksi misalkan, terus ada misalkan rekapannya ternyata di studio mana, ada juga bukti ordernya misalkan. Jadi lebih kuat lah dibanding walaupun saya udah punya sertifikat gitu. Iya. Karena itu hanya pencatatan aja gitu. Karena hanya pencatatan ya. Tapi kalau misalkan ternyata udah daftar juga, saya udah daftar juga. Ya pasti otomatis lebih menang inilah. Saya kalah gitu. Iya. Tapi tetap aja ya, ini menariknya hak cipta ini apa namanya? Kesannya tidak ada ujinya karena sehari jadi kayak gitu ya. Sehari jadi, terus di situ sih ada klaim ini. Berbasis AI katanya. Oh gitu. Berbasis AI. Tapi saya rasa sih ini
kayaknya lolos aja nih kalau daftar apapun gitu. Oke. Ya karena kamu udah sering beberapa kali mendaftarkan hak cipta ini lah ya. Ya bahkan kemarin itu ada yang foto shoot gitu ya. Foto shootnya dicuri orang nih. Sama penjual baju lain lah. Ya saya kan nggak tahu cerita aslinya yang mana nih. Bisa jadi yang pendaftar yang minta tolong ke saya itu bisa jadi dia bukan pemilik asli sebenarnya. Ya tapi apa gitu, maksudnya prosesnya kayak gimana kita nggak tahu. Ya lolos aja itu gitu. Iya. Ya, tapi kan dia pengen menghak ciptakan itu gitu ya. Pengen menghak ciptakan photoshootnya. Nah itu untuk klaim Shopee malah. Untuk klaim ke Shopee katanya biar toko lain di ban gitu. Ya yang pakai foto itu ya. Iya. Dan ternyata bisa juga dipakai untuk hal-hal teknis bisnis ternyata gitu ya. Ya kemungkinan sih mungkin untuk fungsi administratif mungkin. Iya. Kayak tadi kan ternyata berguna buat Shopee nih men-take down toko lain karena dia mencuri foto-foto saya gitu ya. Ya itu. Ya itu kan secara teknis bisa dipakai lah kayak gitu ya. Bisa dipakai benar. Nah, oke. Menarik. Dan sehari jadilah gampang nih. Kalau yang ini gampang ya. Gampang kalau cipta. Nah, kalau misalkan teman-teman nih Jis kayak tadi nih Shopee tuh. Banyak banget nih yang pakai foto produk saya kan capek tuh, foto produk capek kan? Ya jangan foto, video juga. Iya kayak gitulah. Segala macem lah. Dan mereka tuh udahlah pengen ke kebun desain aja karena udah sering banget nih ngedaftarin hak cipta kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Kalau hak cipta kita bisa nih. Buat teman-teman yang mau daftar hak cipta, terus daftar hak merek. Bisa ke kebun desain dengan cara silakan WA ke nomor yang tertera di layar. Kayak gitu ya. Ya. Kalau misalkan Bang mau sekalian dong photoshootnya misalkan. Bisa juga kalau misalkan sekalian photoshootnya, sekalian desain logonya, desain produknya. Itu bisa juga ke kebun desain karena pada dasarnya kebun desain kan studio desain gitu. Atau studio kreatif yang membantu bisnis teman-teman. Silahkan langsung di order aja. Iya kayak gitu ya. Tinggal hubungi nomor WhatsApp yang tadi, gampang banget. Oke. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.